Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 akan menjelaskan materi terkait kerangka dasar akuntansi syariah. Kami beranggotakan 4 orang. Yang pertama Alvina Rafaatun Nasiha NIM 54, yang kedua Muhammad Zairin NIM 056, yang ketiga Susi Susanti NIM 057, dan yang keempat Nila Haniatun Nikmah NIM 058. Yang pertama, substance over from, di mana prinsip substance over from ini selanjutnya disingkat SOF. Pemerhati akuntansi akan mengutamakan pencatatan atas substansi transaksi dibanding aspek formalitasnya. Dalam kondisi normal, kedua aspek tersebut diharapkan dapat dipenuhi semuanya. Ketika dihadapkan dengan situasi tertentu, maka prinsip ini lazimnya dilakukan. Contoh yang baik dibahas di literatur. Prinsip SOF berlaku untuk transaksi leasing atau sewa guna atau sewa beli. SOF di perbankan syariah sampai saat ini masih terdapat perdebatan terkait dengan manakah yang seharusnya diunggulkan, aspek substansi ataukah bentuk formalitas di perbankan syariah. Sebagian berpendapat bahwa perbankan syariah lebih mengutamakan substansi, yaitu untuk mencapai kemaslahatan umat, sedangkan sebagian lainnya mengutamakan pembahasan tentang sah batalnya akad yang terjadi dalam perbankan syariah tersebut. Yang selanjutnya yaitu substance and form atau SAF. Beberapa kebenaran yang secara eksplisit tersaji antara lain adalah sebagai berikut. Keberadaan saksi merupakan keharusan dalam utang piutang. Kriteria baku saksi juga ditetapkan secara jelas, dan transaksi jual beli membutuhkan adanya saksi. Dari perspektif pelaku bisnis, saksi maupun penulis dapat dikatakan merupakan salah satu fungsi untuk memenuhi aspek formalitas. Dengan demikian, penerapan prinsip SOF menciderai fungsi akuntansi itu sendiri dan tidak memenuhi kebenaran sebagaimana tercantum dalam Al-Quran. Selanjutnya, konsep kesatuan usaha. Dalam peraturan tentang perseroan terbatas secara jelas menyebutkan bahwa PT merupakan entitas yang berdiri sendiri, memiliki hak dan tanggung jawab sendiri. Pemegang saham atau stockholders menyetorkan sejumlah dana tertentu dan tanggung jawab pemegang saham tersebut jika misalnya terdapat kegagalan dalam operasi PT, dibatasi sampai dengan sejumlah modal yang disetorkannya. Penerapan konsep kesatuan usaha juga berlaku di dunia perpajakan. Seseorang dapat mendaftarkan perusahaannya sebagai badan hukum dan selanjutnya perusahaan tersebut diperlakukan sebagai entitas yang mandiri. Perusahaan secara periodik menyampaikan laporan pajak dan membayar pajak sebagai entitas tersendiri. Basis akrual. Berikut ini beberapa ilustrasi yang diharapkan pencatatan memudahkan mengenali konsep basis akrual. Yang pertama yaitu transaksi penjualan tunai. Pendapatan dicatat pada saat penjualan. Transaksi penjualan kredit, pendapatan dicatat pada saat penjualan, bukan pada saat penerimaan kas. Dan transaksi penerimaan kas dari pelanggan sebagai uang muka penjualan, pendapatan dicatat pada saat produk atau jasa diberikan ke pelanggan, bukan pada saat penerimaan uang muka. Basis akrual sebagai reminder. Menggunakan pencatatan berbasis akrual, semua peristiwa baik saat penjualan atau pembelian dan pada saat pelunasannya akan dicatat. Jika menggunakan basis kas, pencatatan hanya dilakukan pada saat terjadi penjualan atau pembelian tunai atau pada saat pelunasan utang piutang. Materi selanjutnya yaitu mengenai pengguna laporan keuangan. Berdasarkan kerangka dasar sebelumnya, pengguna laporan keuangan itu meliputi investor, karyawan, pemberi pinjaman, pemasok, dan kreditur usaha lainnya, pelanggan, pemerintah, serta masyarakat umum. Bekerja sama dengan FASB dan IASB menerbitkan kerangka dasar konseptual yang menetapkan bahwa
Pengguna primer laporan keuangan adalah investor, pemberi pinjaman, dan kreditor. Pengguna-pengguna lainnya seperti pemerintah dan masyarakat dapat menggunakan laporan keuangan yang ada, tetapi laporan keuangan tersebut tidak dimaksudkan secara khusus untuk memenuhi kebutuhan mereka. Kemudian selanjutnya yaitu akuntansi sebagai alat pencatatan muamalah. Akuntansi merupakan media untuk mencapai tujuan hablum minan nas dan hablum minallah. Oleh karena itu, akuntansi tidak boleh ditunjukkan hanya untuk beberapa kepentingan tertentu saja, terlebih jika hanya untuk penyandang dana. Selanjutnya, penentuan besaran zakat merupakan salah satu tujuan yang ingin dicapai melalui penyelenggaraan akuntansi. Tujuan penting lainnya yang tidak boleh diabaikan adalah penetapan warisan. Meskipun hanya sekali, pencatatan harus sudah dilakukan sejak awal proses pembagian warisan sehingga warisan dapat berjalan lancar dalam pembagiannya. Selanjutnya yaitu reliabilitas dan juga relevansi. Apa sih reliabilitas itu? Informasi dapat dikatakan secara reliable atau andal jika informasi tersebut disajikan berdasarkan bukti yang mencerminkan peristiwa yang sebenarnya terjadi. Berdasarkan standar akuntansi, reliabilitas informasi bergantung pada 3 karakteristik, yaitu kelengkapan, penyajian yang jujur, serta kenetralan. Selanjutnya, informasi dapat dikatakan relevan jika ia dapat memberikan manfaat dalam pengambilan keputusan, baik keputusan yang terkait dengan masa lalu, 3 karakteristik utama, maupun masa yang akan datang. Sedangkan yang mempengaruhi relevansi yaitu ketepatan waktu, nilai prediktif, dan juga nilai konfirmatif. Selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai nilai moneter. Uang sebagai alat tukar membantu muamalah antar manusia. Seandainya tidak ada uang, maka muamalah dalam bentuk jual beli dilakukan terutama dengan model barter. Penggunaan uang memungkinkan muamalah dapat berlangsung secara aktif, tidak harus antara individu yang membutuhkan sayur-sayuran misalnya, dengan individu yang membutuhkan buah-buahan. Keberadaan uang juga memungkinkan individu mengukur nilai barang atau jasa dan membandingkannya dengan barang atau jasa lainnya. Selanjutnya, keterbatasan pengukuran berbasis nilai moneter dewasa ini mulai disadari. Dari perspektif akuntansi keuangan, keberadaan catatan atas laporan keuangan atau CALK yang merupakan bagian dari laporan keuangan menjadi media bagi perusahaan untuk menyajikan beragam informasi penting yang tidak dapat terekam di sistem akuntansi pokok. Dari perspektif akuntansi manajemen, pengukuran berbasis balance scorecard atau BSC merupakan alternatif yang menarik untuk diterapkan. Terima kasih atas perhatiannya. Semoga apa yang telah kami jelaskan dapat menjadi ilmu yang bermanfaat dan barokah bagi kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Mungkin itu saja yang dapat kelompok kami sampaikan. Apabila ada kesalahan, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.